Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, damai di hati, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama-sama dengan channel Marturia Bukit Kasih Girian Permai. Di saat ini akan membagikan berita firman Tuhan di dalam minggu berjalan ini yang terdapat di dalam kitab Taurat Musa, kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh atas penyertaan-Mu dan berkat-Mu di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan tentang berita kebenaran firman. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap dan rindu untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama membaca Alkitab yang terdapat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayat 15 sampai dengan ayatnya 21. Dengan perikop Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah, ayah. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggungkan makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Sekian jauh pembacaan kita. Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di saat ini terdapat di dalam kitab Kejadian, pasalnya yang ke-50, ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Untuk mengentar kita semua dalam melihat realita yang nampak sekarang ini, di mana manusia tidak segan-segan merencanakan kejahatan kepada siapa saja yang mungkin dapat melukai hati atau perasaan, baik itu kepada saudara, sahabat, bahkan terhadap orang yang paling dekat dengan kita. Tema bacaan kita dalam minggu berjalan ini ialah Allah mereka-rekakan kebaikan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kisah seorang Yusuf yang pekerjaannya sebagai gembala kambing domba, anak yang paling disayangi oleh ayah, sehingga menjadi pemicu kebencian dan iri hati dari kakak-kakaknya. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya tentang berkas gandumnya yang berdiri tegak, sedangkan berkas gandum kakak-kakaknya yang sujud menyembah. Karena Yusuf berkata demikian, maka kakak-kakak Yusuf begitu membenci. Melalui berbagai kisah sedih dari Yusuf, bahkan kesuksesan Yusuf dengan mendapatkan jabatan ataupun kedudukan sebagai penguasa di tanah Mesir. Karena bencana kelaparan di Kanaan, maka saudara-saudaranya mencari makanan di Mesir. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita,
pasti kita pernah merasa khawatir. Kekhawatiran adalah hal yang wajar dan manusiawi buat kita. Kekhawatiran akan masa depan setelah ayah mereka, yaitu Yakub, meninggal, maka kekhawatiran meliputi saudara-saudara Yusuf. Mereka teringat dengan perbuatan yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka takut, bahkan mereka tidak tenang. Bahkan di dalam pikiran mereka, Yusuf sengaja baik karena ayah mereka masih hidup. Tetapi kalau ayah mereka sudah tidak ada lagi, mereka khawatir dengan sikap mereka terhadap Yusuf pada waktu itu. Maka saudara-saudaranya memohon kepada Yusuf untuk Yusuf mengampuni mereka. Bahkan mereka bersedia menjadi budak mereka. Namun sungguh sangat luar biasa. Yusuf berkata, "Janganlah takut, sebab apakah aku inikah pengganti Allah?" Yusuf sadar bahwa sesungguhnya ia adalah bukan Tuhan Allah yang berhak menghukum perbuatan orang. Sebab penghakiman hanyalah milik Tuhan Allah. Kepergian Yusuf ke Mesir, walaupun dahulunya sebagai seorang budak, tetapi Allah telah merancangkan suatu hal yang besar kepada Yusuf. Dan rancangan Allah, Yusuf menjadi orang yang begitu hebat di tanah Mesir. Kemudian Yusuf memberikan jaminan kepada saudara-saudaranya supaya janganlah takut. Aku akan menanggungmu dan memberi makan anak-anakmu. Dan setelah mendengar perkataan Yusuf itu, maka perasaan saudara-saudara Yusuf menjadi tenang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, persoalan yang selalu nampak di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Kristen, sehingga membuat kita dengan orang tua, anak-anak, sanak saudara, bahkan tetangga sekitar kita menjadi tidak harmonis karena adanya iri hati di dalam diri. Sehingga berujung pada tindakan-tindakan yang tidak baik dan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati. Di dalam firman Tuhan ini, kita sebagai orang tua diingatkan untuk tidak selalu membeda-bedakan anak-anak yang Tuhan anugerahkan di dalam keluarga kita. Supaya tidak menimbulkan iri hati yang dapat mengakibatkan hubungan yang tidak baik di dalam persaudaraan. Setiap dari kita pasti Tuhan telah menganugerahkan talenta dan karunia yang mungkin secara manusia dianggap lebih baik, lebih tinggi daripada yang lain. Maka janganlah kita menjadi pemicu keretakan hubungan di dalam kehidupan keluarga kita. Karena setiap rencana Tuhan Allah bagi kita manusia tentunya akan mendatangkan kebaikan. Sebab Tuhan Allah merancangkan damai sejahtera. Rancangan Allah sangat luar biasa. Walaupun rancangan Allah itu kita akan melewati berbagai macam penderitaan ataupun tantangan dari Tuhan. Tetapi lewat rancangan itu kita yakin dan percaya kita senantiasa akan selalu diperkuat oleh Tuhan. Walaupun terkadang kita juga harus melewati tantangan dan cobaan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan kebenaran firman Tuhan saat ini boleh mengajarkan kita untuk kita saat ini tidak saling menyimpan dendam, tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Namun marilah kita membangun sikap saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa kita. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, ada ungkapan syukur ya Tuhan yang kami naikkan, yang kami panjatkan ke hadapan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang boleh kami rasakan sama-sama. Di saat ini ya Tuhan, kami telah membaca dan belajar tentang kebenaran firman. Kiranya ya Tuhan, apa yang telah kami baca dan dengar tadi itu boleh tertanam di dalam hati bahkan pikiran kami, serta kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang Kristen. Kiranya Tuhan juga selalu menyertai kami semua, seluruh kehidupan kami hanya mau taruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih banyak ya Tuhan. Ini kami yang berdoa, kami bawa doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan di saat ini. Shalom, damai di hati.